Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Bu Guru. Today kita akan move on ya ke unit yang selanjutnya, yaitu unit 5, unit 5. Nah, dalam unit ini nanti kita akan belajar tentang grammar lagi, tentang ini, will dan going to. Apa sih bedanya? Will versus going to, sama-sama artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah akan. Sama artinya, akan. Terus apa bedanya, Mem? Bedanya kalau will itu nanti kita digunakan ketika kita spontan. Bu Guru jelaskan nanti ya. Tapi kalau going to itu kita gunakan konteksnya sudah terencana. Bedanya itu aja. Terus gimana bedainnya? Sensing, kita pakai sense. Bahasa itu tetap pakai sense ya. Jadi will itu nanti ketika kita gunakan saat kalimatnya itu atau situasi atau kondisinya itu spontan. Tapi kalau going to ketika situasi dan kondisinya sudah terencana. I will give you an example for this. Contohnya yang will ya. Contoh, example. I will go to cafeteria. Kita masuk sekolah, kemudian mau jajan, I will go to the cafeteria. Spontan mau ngomong kayak gitu, nggak direncanain dulu mau ke kantin. Tapi kalau going to, sudah terencana. Misalnya gimana? Bu Guru mau pergi nih ke Jogja, atau mau pergi ke Jakarta lah yang jauh dikit. Weekend ini mau ke Jakarta, Bu Guru udah pesen tiket nih, udah pesen tiket pesawat mau ke Jakarta, itu artinya sudah terencana. Jadi bedanya itu ya. Contoh, example, I am going to Jakarta. Ini sudah terencana, Bu Guru udah booking tiket, Bu Guru udah packing, Bu Guru tanggal sekian akan terbang ke Jakarta, itu terencana. Kalau yang ini dia nggak terencana, spontan aja. I will go to the cafeteria. Atau contohnya lagi, tas kalian udah rusak nih. Aku mau rencana mau beli tas lagi ya, beli tas baru. Itu pakainya going to. She. Kalau I pakainya am ya, jelas. Kalau she pakainya apa? To be. She is going to membeli apa? Buy. She is going to buy a new bag. Tas yang baru. Soalnya tasnya dia yang lama udah rusak, jadi dia perencana beli yang baru. Itu bedanya di situ. Terus polanya gimana, Bu? Kalau will ini gampang banget polanya. Pattern. Dia ini ada subjek. Kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja. Gitu ya, ini jika kalimatnya positif. Kalau kalimatnya negatif bagaimana? Tinggal tambahin not aja di belakang will. Subject, will, not, verb. Kalau kalimatnya bagaimana? Will-nya yang ditaruh di depan ya anak-anak. Will, kemudian subjek, baru kata kerja, jangan lupa tanda tanya. Gitu. Contohnya, ini kan positif. Contoh yang negatif gimana? I will not go to cafeteria. Itu kalau dia negatif, will not. Dia di sini will aja, dia ini positif, dia ini negatif. Kalimatannya gimana, Mem? Will. Subjeknya apa? I. Verbnya apa? Go to cafeteria. As simple as that. Cuman will
tambahin not kalau negatif, kemudian kalau kalimatannya will-nya dipindah ke depan. Itu. Terus kalau going to gimana? Take a look at this patternnya. Kalau going to, kita gunakan to be. Jadi dia going to tuh awalnya nanti ada to be-nya ya anak-anak. To be. To be. To be-nya selalu is, am, are. Bergantung subjeknya. Ingat, SD 6 tahun udah harus hafal ini. To be is, am, are dipakai buat subjek apa saja. Kalau I pakainya am, kalau she pakainya is. Nah, pattern. I pakainya am. He, she, it pakainya is. You, we, they pakainya are. Ya kan? I jelas am, nggak boleh yang lainnya. Is, he, she, it atau subjeknya yang satu saja, orangnya satu. Kalau are, you, we, they atau orangnya yang lebih dari 1, 2, 3, 4 itu boleh. Kemudian tinggal ditambahin going to. Udah, terus nanti tinggal ditambahin verb. I am going to, tambah verb. He is going to, she is going to, it is going to, you are going to, we are going to, and then they are going to. Semudah itu. Nah, contohnya, ini tadi udah pakai she is ya. Kalau yang pakai are gimana, Mem? Contohnya yang are ya, we are going to we are going to play. Kami akan, ini akan ya, bermain sepak bola, football. Going to itu artinya bukan pergi ya, tapi akan ya. Going to itu akan ya. Kami akan bermain bola. Seperti itu. Ini kalau kalimat positif. Kalimat negatifnya gimana, Mem? Sama kayak yang will, tinggal ditambahin not aja. Kalau negatif berarti subjek, ini positifnya subjek, tak terangkumin lagi. To be, is, am, are. Going to, tambah verb. Kalau negatif, subjek, to be, not, going to, plus verb. Kalau kalimatannya, to be-nya dulu ya. To be, subjek, kemudian going to, baru verb. Tanda tanya. Contoh yang negatif. Ini kan yang positif ya. Contoh yang kalimat negatif gimana, Mem? Dari sini deh. Negatifnya ada not ya. Berarti I am not going to Jakarta. I am not going to Jakarta. Kemudian untuk kalimat negatifnya gimana? M-nya dulu yang di depan, to be-nya dulu. Am I going to Jakarta? Seperti itu. Gini ya. This is a bit confusing kalau kalian nggak paham konsep. Memang kalau bahasa Inggris kita udah nyemplung ke grammar itu memang butuh fokus ya anak-anak. Bu Guru harap kalian nanti bisa paham dengan penjelasan ini. But if you find it difficult to understand this, you can ask me personally ya. Bisa tanya Bu Guru lagi, Mem, aku masih belum paham nih will sama going to. Bisa repeat lagi videonya.
supaya kalian bisa paham. Ini penjelasannya sampai satu papan tulis ya anak-anak, biasanya nggak sampai sepanjang ini. But kalau kalian udah paham konsepnya, insya Allah paham, karena will dan going to sama-sama artinya dalam bahasa Indonesia adalah akan. Bu Guru resumkan kembali. Kemudian kalau will kita gunakan ketika kita berkata atau melakukan sesuatunya dengan spontan. Aku mau ke kantin, nggak direncanain dulu, ya udah I will go to the cafeteria. Saya mau ke Jakarta, udah booking tiket, udah tak planning sebelumnya, berarti I am going to Jakarta, seperti itu. Bedanya cuma di situ. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, kalian pakai indera keenam, pakai sensing. Ini kira-kira spontan atau sudah terencana ya? Contohnya lagi, ini ya, Bu Guru tadi sudah mencontohkan yang mana ya? Oh, ini tasku rusak nih mem, aku mau beli yang baru. Itu spontan atau sudah terencana? Sudah terencana. Atau lagi misal aku berangkat sekolah, ayahku nggak bisa ngantar, udah tahu nih ayah nggak bisa ngantar karena berangkat pagi-pagi, berarti bukan spontan kan, tapi sudah terencana. Aku mau naik bis hari ini, soalnya ayah nggak bisa ngantar, berarti pakainya going to. I am going to school by bus because my father cannot mengantar, tidak bisa mengantarku ke sekolah, seperti itu. Gitu ya. I hope you understand this. You can repeat the video over and over again, bisa ngulang-ulang videonya so that you can understand this. Semoga Allah memudahkan dalam pelajaran kali ini ya anak-anakku semua. We will meet next week for the next material. So, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.